Baik, sini saya akan menjelaskan pengukuran 3 fase menggunakan 3 wattmeter dan 2 wattmeter yang saya Christopher Nafdullah. Yang pertama yaitu pengukuran 3 fase menggunakan 2 wattmeter. Metode ini sangat sesuai dengan sistem 3 fase yang tidak memiliki titik netral, seperti dalam konfigurasi delta. Dalam keadaan ini, pengukuran dilakukan dengan menghubungkan wattmeter di antara 2 fase, menjadikannya pilihan yang tepat untuk sistem tanpa netral. Meskipun kurang ideal dibandingkan dengan metode 3 wattmeter, untuk sistem yang sangat tidak seimbang, penggunaan 2 wattmeter tetap memberikan estimasi daya total yang cukup baik. Pengukuran utama dari metode ini adalah efisiensi alat, karena hanya memerlukan 2 wattmeter, sehingga lebih hemat biaya dan peralatan dibandingkan metode 3 wattmeter. Rumus daya total di metode 2 wattmeter adalah P total sama dengan P1 tambah P2, di mana P adalah daya yang diukur oleh masing-masing wattmeter. Wattmeter dihubungkan ke setiap fase untuk mengukur daya pada masing-masing beban. Yang berikut adalah contoh dari pengukuran 3 fase menggunakan 2 wattmeter. Ini ada gambar. Diketahui arus pada fase I1, yaitu yang ini adalah 15 ampere. Tegangan antara fase V1 adalah 380 volt. Wattmeter atau daya yang pertama menunjukkan pembacaan 2500 watt. Yang ditanya adalah berapa daya aktif total dari sistem 3 fase tersebut. Jadi jawabannya itu menghitung daya aktif total atau P total. Daya aktif total adalah jumlah dari daya yang terbaca pada kedua wattmeter. Ini P total sama dengan P1 tambah P2. Kita misalkan faktor daya atau cos P sama dengan 0,85 lagi. Maka dengan rumus P total pada 3 fase yaitu akar 3 kali V kali I kali cos P. Ini L artinya line, jadi tegangan pada garis, tegangan line. Kita masukkan yang diketahui ke dalam rumus. Akar 3 kali 390 volt kali 15 ampere kali 0,85 itu kurang lebih dapat 8391,3 watt. Sekarang kita tambahkan pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menghitung pembacaan wattmeter atau yang P2-nya. Dengan memakai rumus yang sama, P total sama dengan P1 tambah P2. Dimana tadi kita sudah mendapatkan hasil dari P total yaitu 8391,3 sama dengan 2500 watt tambah P2. Kita pindah ruaskan, hasilnya menjadi 5891,3 watt. Untuk pengukuran 3 fase menggunakan 3 wattmeter. Pengukuran daya pada sistem 3 fase menggunakan metode 3 wattmeter adalah pilihan yang tepat dalam situasi di mana keakuratan dan analisis mendetail sangat diperlukan. Metode ini sangat ideal untuk sistem yang memiliki titik netral, seperti konfigurasi bintang atau Y, di mana setiap wattmeter dapat dihubungkan antara satu fase dan netral untuk memberikan pembacaan daya yang akurat pada masing-masing fase. Hal ini sangat penting dalam sistem yang tidak seimbang, karena metode ini memungkinkan setiap variasi beban pada setiap fase untuk diukur secara terpisah, memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi daya. Rumus dalam 3 fase menggunakan 3 wattmeter yaitu P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3, karena kita menggunakan 3 wattmeter. Wattmeter dihubungkan ke setiap fase untuk mengukur daya pada masing-masing beban. Untuk contohnya seperti berikut, ini adalah gambarnya.
Kita berikan contoh, diketahui tegangan antar fase atau V-line adalah 400 volt, di mana arus pada setiap fase adalah 10 ampere. Faktor daya atau cos P adalah 0,9 lagging. Wattmeter di P1 menunjukkan pembacaan 1200 watt. Untuk yang P2 menunjukkan pembacaan 1300 watt. Perintahnya adalah hitung daya total menggunakan metode 3 wattmeter dan berapa pembacaan wattmeter pada P3. Daya aktif total adalah jumlah dari daya yang terbaca pada ketiga wattmeter. Ya, menggunakan rumus yang ini, kita masukkan rumus P total sama dengan akar 3 kali VL kali I kali cos P. Dimana kita masukkan angka yang diketahui tadi, akar 3 kali 400 volt kali 10 ampere kali 0,9 lagi, menghasilkan 6235,4 watt. Sekarang kita menghitung pembacaan pada P3. Dengan menggunakan rumus yang sama, P total sama dengan P1 tambah P2 tambah P3. Kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu P totalnya adalah 6235,4 watt sama dengan 1200 watt tambah 1300 watt. Kita pindah ruaskan, hasilnya menjadi 3735,4 watt. Sekarang kita bahas mengenai sudut P dan akan membahas mengenai cos P terbaik. Pengertian sudut P. Sudut P adalah sudut fase antara tegangan dan arus dalam rangkaian listrik AC. Ini menggambarkan seberapa jauh arus tertinggal atau mendahului tegangan. Implikasi fisik. Jika arus dan tegangan berada dalam fase yang sama, maka sudut P adalah 0 derajat. Namun jika harus tertinggal tegangan, sudut ini menjadi positif, dan jika harus mendahului tegangan, sudut ini menjadi negatif. Pengaruh pada sistem. Semakin besar sudut P, semakin besar pula komponen daya reaktif dalam sistem yang tidak dapat digunakan untuk kerja nyata dan hanya berada dalam sistem. Untuk faktor daya atau power factor, pengertiannya adalah faktor daya adalah rasio antara daya aktif, daya nyata yang digunakan untuk kerja, dengan daya semu, kombinasi dari daya aktif dan reaktif. Ini sering dinyatakan sebagai cos P, yang menunjukkan seberapa efisien daya digunakan. Rumus untuk faktor daya adalah cos P. Nilainya yaitu nilai faktor daya berkisar dari -1 hingga 1. Nilai 1 menunjukkan bahwa semua daya yang disuplai digunakan untuk kerja nyata, sementara nilai 0 menunjukkan bahwa semua daya adalah reaktif. Cos P terbaik. Yang idealnya nilai cos P terbaik adalah nilainya 1 atau mendekati 1, yang berarti daya yang disuplai sepenuhnya digunakan untuk kerja nyata. Itu adalah cos P terbaik. Dalam praktisnya, faktor daya sekitar 0,9 hingga 0,95 dianggap sudah sangat baik dan efisien untuk kebanyakan sistem, karena mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi sistem. Contoh perhitungan sederhananya yaitu diketahui daya aktif P sama dengan 8000 atau sama dengan 8000 watt. Daya reaktif atau Q sama dengan 6000 atau 6000 watt. Tanya berapa faktor daya cos P. Kita cari daya semu menggunakan rumus semu yaitu S sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita masukkan yang diketahui, akar 8000 kuadrat tambah 6000 kuadrat menghasilkan 10.000 volt ampere. Dan kita menghitungkan faktor daya, di mana rumus dari faktor daya adalah cos P sama dengan P per S.
Kita masukkan yang diketahui yaitu 8.000 per 10.000 menghasilkan 0,8 lagi. Jadi itu sudah cukup baik untuk menjadi Kospi terbaik karena mendekati angka 1. Jadi untuk mendapatkan faktor daya terbaik atau mendekati angka 1, kita bisa memasang kapasitor untuk mengurangi daya reaktif. Jadi semakin mendekati angka 1, semakin efisien juga sistem tenaga listrik yang bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.